Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan bisa kita sebut juga dengan Syahrut Tarbiyah, yakni bulan pendidikan. Yang dimana di bulan Ramadan ini kita ditempa selama sebulan penuh untuk menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, salah satu kewajiban yakni menjalankan saum di bulan Ramadan. Yang dimana selama sebulan penuh ini kita dididik bagaimana kita menundukkan hawa nafsu kita. Kita menahan diri dari apa-apa yang dapat membatalkan puasa kita. Dimulai dari terbit fajar sampai kepada tenggelamnya pada fajar. Untuk itu, di bulan yang penuh berkah dan mulia ini, selama sebulan penuh kita dididik di bulan Ramadan ini, di mana lisan kita senantiasa dijaga dari apa-apa yang dapat mengurangi nilai pahala daripada keibadahan puasa kita ini. Bagaimana mata kita dijaga, ditahan dari apa-apa yang dapat mengurangi nilai pahala puasa kita. Termasuk juga bagaimana anggota tubuh kita ini dijaga agar kita tidak melangkah, agar tangan kita tidak digunakan untuk hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita ataupun juga mengurangi nilai-nilai daripada keibadahan puasa kita ini. Dan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa sebagaimana kaum sebelum kita. Agar apa? Agar tujuannya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini salah satu tujuan daripada puasa ini. Goal yang harus kita capai yaitu menjadi pribadi orang-orang yang bertakwa. Selain itu juga bulan Ramadan adalah Syahrut Tarbiyah, bulan yang di dalamnya kita dididik. Salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari madrasah Ramadan ini adalah bahwasanya Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat sesuai dengan skala prioritas atau biasa disebut dengan fikih aulawiyat. Seorang muslim ketika memasuki usia balik, maka ia dibebani oleh hukum syariat atau bisa disebut dengan mukallaf yang diberi taklif atas perbuatan yang dia perbuat harus sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana suatu kaidah menyebutkan al aslu fil af'ali at-taqayyudu bil hukmi syar'i. Bahwasanya hukum asal perbuatan ini terikat dengan hukum syariah. Yang dimana kita mengenal ada perintah yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya sunnah, ada juga yang mubah, makruh, dan juga haram. Tentunya dengan fikih aulawiyat ini kita bisa memprioritaskan mana dahulu yang kemudian akan kita lakukan. Jelas prioritasnya. Pasti bagi seorang muslim tentunya akan memprioritaskan hal yang wajib sebelum yang sunnah. Begitupun juga kaum muslimin terutama di bulan Ramadan ini harusnya meninggalkan
perkara-perkara yang melalaikan. Artinya lebih banyak untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh, baik itu amalan sunnah ataupun juga amalan wajib tentunya, dengan melaksanakan saum di bulan Ramadan. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, orang yang berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan adalah orang-orang yang mendahulukan atau memprioritaskan perintah Allah daripada kepentingan dunia yang sifatnya sesaat. Kalau seandainya kita lebih mendahulukan perasaan kita dan kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi, niscaya kita tidak akan melakukan ibadah puasa. Jika kita mendahulukan perasaan kita, niscaya kita akan lebih memilih untuk bersenang-senang di depan TV ataupun juga menonton acara-acara hiburan daripada kita harus sholat tarawih di malam hari ataupun juga tadarus Al-Quran. Dan jika kita terlena dengan kenikmatan jasadiah, maka kita akan memilih tidur pulas di pagi hari sampai pagi hari gitu, daripada kita harus makan sahur misalnya, ataupun juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah orang yang berbuat mengikuti skala prioritas yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Ia akan lebih mendahulukan ibadah wajib dibanding melaksanakan ibadah sunnah tatkala nanti ada waktu berbenturan. Terus ia akan mendahulukan kewajiban yang manfaatnya menyentuh banyak orang dibanding ia melakukan atau melaksanakan kewajiban yang hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Di dalam suatu riwayah disebutkan dari Nu'man bin Bashir pernah menuturkan, suatu ketika aku, Nu'man bin Bashir, yakni Nu'man bin Bashir, bersama sekelompok para sahabat sedang berdiskusi di dekat mimbar Rasulullah SAW. Saat itu ada seorang laki-laki yang berkata, setelah Islam ini aku tidak peduli untuk tidak berbuat karena Allah kecuali memberi minum kepada jemaah haji. Itu orang yang pertama. Lalu orang yang kedua berkata lain, menurutku katanya, amal yang harus ia utamakan adalah memakmurkan Masjidil Haram. Lalu yang lain juga berkata, menurutnya amal yang harus diutamakan adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas, melihat para sahabat berdebat atau juga berdiskusi di dekat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah Umar menghampiri dan menegur mereka. Kata Umar, jangan meninggikan suara di dekat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kebetulan di hari Jumat gitu, bertepatan dengan akan melaksanakannya sholat Jumat gitu. Nanti setelah sholat Jumat aku akan menanyakan perkara yang kalian perselisihkan ini kepada Rasulullah SAW. Setelah Umar mengadukan permasalahan tadi kepada Rasulullah SAW, maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Quran surah At-Taubah ayat 19 sampai ke 22, yang dimana ayat ini Allah menjelaskan bagaimana kedudukan daripada ketiga amalan tadi, yang memberi minuman kepada jamaah haji, terus yang kedua adalah memakmurkan Masjidil Haram, dan yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Mana di antara ketiga amal ini yang derajatnya lebih tinggi? Nah, maka dijelaskan di dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-19 sampai ke-22, yang artinya, apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Lalu orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ya, maka inti daripada Quran surah At-Taubah ayat 19 sampai ke 22 ini ingin menjelaskan skala prioritas
mana saja amal di antara ketiga amal tadi yang lebih tinggi derajatnya. Tentu di dalam surat tadi Allah menegaskan bahwasanya ketiga amal tadi kedudukannya itu berbeda gitu. Dan orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tentu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah daripada orang-orang yang memberi minum kepada jemaah haji ataupun juga orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram. Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu memiliki 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah ungkapan la ilaha illallah, ungkapan tauhid, mengesahkan Allah. Sedangkan cabang iman yang paling rendah adalah membuang hal-hal yang akan menyakiti orang di jalanan. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini juga mengisyarahkan bahwa kita tidak boleh mendahulukan membuang duri di jalanan gitu ya. Lebih diutamakan daripada justru kita mengabaikan prinsip tauhid la ilaha illallah, yang dimana tauhid ini kita diperintahkan untuk berdakwah dan juga berjihad. Nah, perintah dakwah dan juga jihad itu harus didahulukan karena lebih utama dibanding dengan menyingkirkan duri di jalanan misalkan. Nah, lantas dengan itu mari kita renungkan gitu ya. Dengan rangkaian ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini, sudahkah kita mendahulukan apa yang harus didahulukan, dan sudahkah kita mengakhirkan apa yang memang layak diakhirkan? Sudahkah kita mendahulukan kewajiban daripada amalan sunnah? Sudahkah kita mendahulukan dakwah daripada tilawah? Dan sudahkah kita mendahulukan kewajiban penegakan syariat itu daripada tadarus dan salat sunnah? Maka wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan siapa ya orang-orang yang berbuat zalim di ayat-ayat ini? Maka mereka adalah orang-orang yang lebih mendahulukan memberikan minum kepada jamaah haji ataupun juga memakmurkan Masjidil Haram dibanding perintah berjihad di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang berbuat tidak sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.